dipersembahkan oleh Baik, tadi Mas Adi Praitno menyoroti bagaimana pengalaman AHY itu dinilai kurang mumpuni lah ya kalau dibandingkan dengan kandidat bacawa pres lainnya. Pertanyaan saya, apakah Demokrat masih akan membawa proposal AHY harus menjadi bacawa pres jika ingin bergabung dengan PDIP maupun Gerindra? Nah, makasih nih Mbak Sylvia. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan, semoga tidak dipotong nih. Pertama terkait dengan proposal cawapres. Ya. Karena dengan koalisi sebelumnya kami tidak pernah mengajukan proposal cawapres. Bukti-buktinya sudah tersaji. Dengan Anies Baswedan maksudnya? Ya, yang mantan inilah pokoknya gitu. Kenapa alergi sekali nyebut Bukan, Anies mending saya Baswedan? bilang mantan dong Bang, daripada saya bilang musa yang berbulu domba kan. Iya dong, dong. Terbukti nggak move on sih. Abang mancing mulu. Nah, intinya dengan mantan. Bukan saya nih yang motong ya, Mas Adi yang Iya, motong. Mas Adi loh, Mas Adi. Lanjut. Nah, jadi dengan si mantan ini kan beliau yang menyampaikan ada 22 Januari, ada 14 Juni, terakhir ada 25 Agustus. Ini yang sudah kita ungkap ke publik. Ada lagi di luar tanggal-tanggal itu. Bukan hanya mengajak tapi juga meminta. Bahkan surat itu kan kalau bahasanya Mas Adi seingat saya waktu itu sebelum ada di beberapa talkshow sebelumnya, surat ini udah dikasih, sudah kita balas, lalu kemudian disimpan. Waktu itu katanya sebagai bukti otentik sejarah nanti ini, kata. Kalau misalnya suatu saat kita bisa menang gitu kan. Tapi kata Bang Adi, ini kayak cincin kawin, udah ditunjukin ini cincin kawinnya, lalu diambil lagi disimpan dalam saku, kan begitu kira-kira. Tapi udahlah. Karena tadi bicara mengenai cawapres gitu kan. Jadi sama dengan Bang Eriko, apakah nanti dengan teman-teman PAN dan Gerindra ya, gitu, dan juga Golkar, kan ada 3 nih saat ini gitu. Ya kami sama. Tidak akan dan tidak pernah menyodorkan atau menawarkan sebagai suatu syarat bahwa kami akan bergabung kalau Mas AHY dipilih sebagai cawapres. Nggak ada syarat-syarat seperti itu. Bagi kami yang penting kita punya visi yang sama, punya gagasan yang sama, bagaimana aspirasi, harapan konstituen kami, harapan kader kami, harapan masyarakat yang selama ini menumpukan harapan dan aspirasi ke kami, itu bisa kami perjuangkan. Nanti misalnya katakanlah apakah bisa lebih tersalurkan melalui Bang Eriko, atau kalau lebih tersalurkan oleh teman-teman di Gerindra, PAN, dan Golkar, ya itulah ya jalan yang akan kami tempuh. Dan ini juga dipertegas kemarin oleh Mas AHY di hari Rabu dengan pertemuan para ketua DPD, menyampaikan, teman-teman, situasi seperti ini ya kita akan sama. Iya Ketum, kita ikut. Apapun langkah yang akan diambil oleh Ketum bersama MTP, kami kader akan laksanakan. Sama halnya ketika 7 Oktober 2022 Ketum perintahkan kita semua menjadi petarungnya si mantan, kita langsung berjuang setahun itu gitu ya kan. Nah, kalau sekarang kita berjuang jadi petarungnya Koalisi Pak Prabowo Indonesia misalnya Maju, gitu ya, atau nanti diperintahkan menjadi petarungnya Pak Ganjar Pranowo, kami akan laksanakan karena Demokrat adalah sahabat yang setia. Baik. Dan juga Demokrat sudah membawa proposal ini. Apakah Koalisi Indonesia Maju tertarik untuk membawa Demokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju, Bang Viva? Jadi meskipun kantor PAN dan Demokrat agak jauh, tapi hati kita dekat. Kita punya pengalaman, Mbak Sylvia, di dalam Pilpres kemarin untuk berkoalisi. Jadi secara chemistry itu empirisnya ada bahwa kita dengan Partai Demokrat itu bukan hanya dekat di mata, tapi juga dekat di hati. Gitu. Warnanya pun hampir sama. Warnanya sama, ya biru Demokrat dan biru PAN, sama-sama biru. Jadi saling setia tapi ya birunya ya. Jadi itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan bahwa dari sisi pengalaman sejarah politik PAN, Gerindra, Demokrat itu sudah tidak dipertanyakan lagi dari sisi visi dan platform partai yang pernah bekerja sama atau pernah berkoalisi. Berarti tergantung apa? Kalau misalnya Demokrat mau bergabung itu tergantung apa? Jadi bagi Koalisi Indonesia Maju tidak hanya membuka pintu, tetapi membuka hati, membuka tangan kepada Partai Demokrat untuk bisa berkoalisi dengan kami. Gitu. Kalau kemudian nanti Partai Demokrat mengusulkan Mas AHY sebagai calon wakil presiden, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena di Golkar ada Pak Erlangga, di PAN ada Pak Erik. Misalkan nanti Partai Demokrat bersedia untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, Mas AHY juga bisa ditampilkan, dan Bang Yusril di PBB. Nanti keputusan dari calon wakil presiden diputuskan oleh Pak Prabowo berdasarkan rapat
secara kekeluargaan berasaskan musyawarah mufakat kolektif kolegial. Oke, panjang ya. Harus panjang, harus Oke, panjang. list yang disebutkan Bang Viva tadi kayaknya kurang satu karena kemarin ada Yeni Wahid. Kita simak dulu bagaimana pernyataan Yeni Wahid ketika sudah selesai bertemu dengan Pak Prabowo. Pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Bagi kami, Pak Prabowo ini top list. Ya, jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Oke, Bang Daniel masih bergabung ya? Oke, ya, Bang Daniel, kalau menurut Yeni Wahid, Pak Prabowo itu adalah top list. Kalau menurut Prabowo, apakah Yeni Wahid juga top list bacawa pres Prabowo? Dari sisi kami, tentu semakin banyak pilihan itu semakin baik. Jadi kalau makan di rumah makan Padang itu semakin banyak pilihan itu semakin mengasihkan, milihnya yang mana yang terbaik akan kita pilih bersama-sama. Seperti tadi dijelaskan oleh Mas Viva, jadi tentu nanti list-list yang ada itu dibicarakan bersama-sama partai koalisi, bermusyawarah bersama-sama, kemudian bermufakat mana yang terbaik. Dan tentu yang terbaik akan diputuskan oleh musyawarah untuk mufakat tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua, apakah kemudian Partai Gerindra dan Partai Koalisi akan terbuka dengan Partai Demokrat? Jangan dengan Partai Demokrat, dengan PDI Perjuangan saja, kami tetap terbuka dan sangat masih terbuka sampai hari ini. Wow. Catatan pentingnya. Kenapa? Apalagi Demokrat kan ibaratnya itu Demokrat kalau ke Kertanegara itu Mas AHY atau Mas Jaki itu sudah tahu letak di mana gelasnya, di mana piringnya, di mana di mana kompornya, karena sudah pernah berkoalisi bersama-sama. Pun demikian dengan PAN, kemudian Golkar dan sebagainya. Jadi yang jelas kalau Partai Demokrat ke Gerindra, beliau itu sudah tahu di mana kamar mandinya, di mana di tempat tidurnya dan sebagainya. Jadi lebih mudah menurut kami, dan kami dalam posisi very welcoming. Oke. Sepertinya dua koalisi ini very welcome nih Mas Zaky dengan Demokrat ya. Tapi Mas Umam, nanti saya ingin tanyakan, benarkah seperti kata Bang Daniel, semakin banyak pilihan itu semakin baik Mas Umam, atau justru semakin membingungkan? Tapi kita akan bahas nanti, pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.